Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sama-sama kita hormati, kita muliakan Umi Syifa beserta seluruh keluarganya, anak, mantu, cucu, cicit. Kita doakan semoga selalu berada dalam rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Panjangkan umurnya, sehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya, diberkahi kehidupan dunia akhiratnya. Para ustazah yang banyak menghiasi majelis kita, ada Ustazah Lulu Al-Habsyi, ada Ustazah Anissa Al-Haddad, Ustazah Hasnah Al-Munawwar, Ustazah Su'ud Al-Kaf, Ustazah Azimah Al-Muhdar, Ustazah Sami Al-Haddad, Ustazah Anissa Al-Haddad, para ustazah yang lain, serta mana Umi Lulu? Umi Lulu Maula Khailah. Kita doakan para ustazah kita biar pada berkah, panjang umur dalam taat insyaallah, biar terus-terusan dapat memberkahi kita semuanya insyaallah. Para pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis ta'lim, serta semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang mudah-mudahan semuanya dirahmati dan dicintai Allah, disayangi dan disyafaati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nabi itu diturunin ayat Al-Quran senang. Hal yang paling disukai oleh baginda Nabi besar Muhammad adalah turunnya Al-Quran, firman Allah, wahyu Allah turun kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu juga anugerah paling besar buat kita umat Islam. Teman-teman saya sekalian, sampai waktu Nabi Muhammad meninggal dunia tuh ada Sayyidah Ummu Salamah, istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu istri baginda kita Nabi Muhammad. Waktu Nabi Muhammad wafat, beliau nangis sampai nangisnya tuh sampai nyesek banget gitu. Di sela-sela tangisan beliau bilang begini nih. Beliau bilang, saya menangisi kepergian Nabi Muhammad, tapi yang lebih saya tangisi lagi adalah inqita'ul wahyu minnana. Yang lebih saya tangisi lagi, yang bikin saya lebih nyesek lagi adalah terputusnya wahyu kepada kita. Dia bilang kemarin kalau kita bikin salah Allah turunin wahyu. Mulai wafatnya Nabi Muhammad dan gak ada wahyu lagi turun sama kita. Kita jadi kayak anak ayam kehilangan induk. Kayak punya handphone tapi udah gak ada pulsanya, udah gak ada sinyalnya. Udah gak ada nih, keputus wahyu, keputus hubungan antara hamba sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi turunnya wahyu dalam Al-Quran itu hal paling tinggi yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad, dan hal paling tinggi yang diberikan Allah kepada kita umat Nabi Muhammad SAW. Dari semua ayat Al-Quran, teman-teman saya sekalian, Nabi itu ketika turun Ad-Duha, itu Nabi sesudah turun surat Ad-Duha, Nabi sujud syukur. Nabi Muhammad sesudah itu, setiap kali baca Ad-Duha, Nabi bertakbir sesudahnya.
Seneng banget Nabi itu. Tiap baca wadduha Nabi takbir. Makanya sampai sekarang kita kalau baca Al-Quran, udah nyampe wadduha ke bawah kita bacain takbir. Gitu kan? Nah itu wadduha. Yuk kita tabarukan. Kita baca wadduhanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Dhallan fahada. Wa wajadaka fa'aghna. Wa amma al-yatima fala taqhar. Wa amma as-sa'ila fala tanhar. Amma bi ni'mati rabbika. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Tiap habis berduha ke bawah-bawahnya ikutan ditakbirin juga. Tapi yang paling utama itu adalah surat Ad-Duha. Kenapa? Nih saya ceritain. Nabi Muhammad tuh waktu itu diturunin wahyu Iqra. Habis itu turunin lagi wahyu. Berapa wahyu tuh turun kepada baginda kita Nabi besar Muhammad. Habis itu beberapa saat yang cukup lama Nabi Muhammad keputus wahyu. Sampai orang-orang kafir Quraisy yang memang dari awal dibilangin Allah telah turunkan kepada saya wahyu, sampai nanya-nanya, gimana Muhammad, mana wahyunya? Mana wahyunya Muhammad? Wahyunya nggak turun berapa hari teman-teman, cukup lama waktu wahyu nggak turun-turun. Sampai Nabi Muhammad doa, Nabi Muhammad istighfar, Nabi Muhammad segala macam hal, wahyu nggak turun-turun juga. Nabi dibully, Nabi dikata-katain, Nabi diejek-ejek. Kayaknya nggak jadi apa ini jadi Nabi. Kayaknya jadinya Nabi cancel nih, cancel. Apa nggak jadi nih Muhammad, kamu jadi Nabi nih. Cie-cie ada Nabi yang dicuekin sama Tuhannya. Cie-cie ada Nabi ditinggalin sama Tuhannya. Nabi Muhammad sedih mendengar ucapan mereka karena Nabi Muhammad takut itu kejadian sebenarnya. Jadi Nabi yang ditinggalin sama Allah Subhanahu. Nabi nangis tuh hari-hari itu tuh. Nggak kebayang ya kayak apa sedihnya Nabi gitu. Apa iya nih, ya Allah kalau emang saya beneran Engkau utuskan, ya Allah turunkanlah wahyu kembali. Bu, puncak kemarahan tuh kan dicuekin, betul gak? Saya dulu waktu masih kecil, biar gini saya pernah kecil loh. Dulu waktu saya kecil, bangga untuk hal yang tidak semestinya dibanggakan ya. Teman-teman sih sekalian, itu kalau diomelin sama orang tua gitu, diomelin nih, saya kesel tapi nggak apa-apa gitu. Paling susah tuh kalau dicuekin, betul nggak? Sama suami juga kayak begitu. Mending salah diomelin deh daripada dicuekin. Dan karena saya nerimanya kayak begitu, saya juga memperlakukan orang kayak gitu. Kalau saya kesel tapi biasa aja saya ngomel. Tapi kalau udah marah banget saya akan diemin. Betul gak? Kita kan kayak gitu tuh. Kalau udah didiemin tuh udah tingkat kemarahan yang udah paling tinggi gitu. Dicuekin tuh gak enak teman-teman. Kalau dilakukan oleh orang-orang yang kita sayangi. Begitu kan? Nabi Muhammad benar-benar tersiksa. Sampai kemudian sesudah waktu yang sangat lama, turun malaikat Jibril bawa surat Ad-Duha. Itu Nabi Muhammad sujud
syukur karenanya. Bukan hanya karena wahyu turun kembali, akan tetapi karena maknanya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebagai ana madinatul ilmi wa aliyun babuha, kata Nabi Muhammad kan gitu, aku kota ilmu, Ali adalah pintunya. Pintu kota ilmunya Nabi Muhammad alaihissalam. Beliau ketika ditanya mahya arja ayah fil Quran, ini saya harap semua dengerin nih biar ngerti, biar paham, biar ada yang dibawa waktu pulang nanti, biar ngerti siapa Nabi Muhammad, siapa kita, kayak apa hatinya Nabi Muhammad gitu. Gimana Allah sama Nabi Muhammad, biar kita paham. Teman-teman saya sekalian, Sayyidina Ali ketika ditanya mahya arja ayah fil Quran, apa ayat yang paling memberi pengharapan dalam seluruh isinya Al-Quran? Jadi ayat Al-Quran itu kayak hidangan. Hidangan tuh kan rasanya beda-beda. Ada manis, ada pedas, ada pahit, ada semuanya obat. Ayat Quran tuh semua obat, tapi rasanya beda-beda. Ada ayat-ayat yang bikin takut, gitu kan? Bacanya ngeri. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Apabila bumi diguncang dengan seguncang-guncangnya dan bumi mengeluarkan isi di dalamnya, mayat-mayat keluar semuanya gitu. Wa qala al insanu ma laha. Orang akan bertanya, ada apa ini? Ada apa ini? Ada apa ini? Ayat-ayat yang menakutkan. Tuh bacanya tuh semuanya ada rasanya masing-masing. Saudaraku sekalian saya muliakan, makanya nih memahami ayat Quran, kita ngerti ketika lo baca ayat Quran itu karunia indah yang Allah berikan kepada seseorang. Nih Bu, ibu yang ngerasa iya baca Quran kagak ngerti nih, misalnya gitu. Ibu mesti punya pengharapan, ya Allah anak ke atau cucu ke jadiin ngerti Al-Quran. Minta sama Allah sungguh-sungguh. Saat mu tahajud, saat mu doa, saat mu hadir majelis maulid, ya Allah biar ngerti sama ayat Al-Quran yang turun kepada Nabi Muhammad. Enggak saya anak deng ya Allah, enggak anak cucu ya Allah. Minta sama Allah. Jangan cuma minta urusan duit mulu Bu. Di zaman kecil sampai umur udah segini tua, rambut udah pada beruban. Kalau doa urusannya duit mulu. Kalau nggak duit doanya gini, ya Allah suami biar jangan kawin lagi. Umur udah 70 tahun Nek. Doanya masih minta suami kagak kawin lagi aja. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, Quran punya rasa macam-macam. Sayyidina Ali ditanya, mahya arja ayat fil Quran, wahai pintu kota ilmunya Nabi Muhammad. Kita pengen tahu nih, mahya arja ayat fil Quran, apa ayat yang kalau baca tuh bikin hati jadi gede, bikin hati jadi seneng tuh, apa tuh ayatnya? Sayyidina Ali bilang, adakah kamu bertanya mengenai hal ini kepada banyak sahabat yang lain, ulama dari kalangan sahabat yang lain? Dia bilang bala. Dan mereka semua menjawab, ul lilladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba. Betul begitu kata Sayyidina Ali. Dia bilang bala, betul wahai Sayyidina Ali. Semua sahabat yang saya tanya jawabnya sama ayat itu. Mahya arja ayat fil Quran. Apa ayat yang kita kalau bacanya tuh, kita kalau baca, kita kalau pahami, kalau dengerin, bikin hati jadi gede gitu, pengharapan. Para sahabat menjawab sama, yaitu ayat
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul lilladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Qul, sampaikan wahai Nabi Muhammad kepada umatmu. Tapi bukan seluruh umat. Sampaikan lilladzina asrafu ala anfusihim, kepada mereka yang berani-berani bikin dosa. Sama mereka para pendosa, sampaikan pesanku ini wahai Muhammad kepada mereka. Umatmu yang bandel-madel nih, bilangin sama mereka Muhammad. Bilangin apa ya Allah? Ini kalau misalnya dibilang azabku sangat pedih, pantas. Para pendosa kok bandel-bandel nih, yang bolak-balik ngerjain salah, habis itu tobat ngerjain salah lagi. Emak-emak yang suka ngomel sama anaknya, istri-istri yang suka nuntut sama suaminya, padahal dia tahu suami yang pegang kunci surganya. Bilangin sama umatmu yang pada bandel-bandel, apalagi nih yang suka ngambil duit di saku suaminya. Umatmu Muhammad yang pada bandel-bandel nih, bahkan mungkin yang mengerjakan dosa-dosa besar, bilangin sama mereka pesanku ini. Apa ya Allah? La taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Cakep. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sebab Allah mengampuni dosa semuanya. Ini kan kita kalau baca tuh hati kita jadi leganya. Semua jawab kayak gitu, kata Sayyidina Ali. Iya. Semua sahabat yang kami tanya, kata tabi'in nih, semuanya jawab arja ayat fil Quran. Ayat yang bikin gede hati itu ayat yang itu. Paling bikin lega, paling bikin seneng, paling bikin hati jadi berharap-harap. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kata Sayyidina Ali, kalau saya punya jawaban yang berbeda. Menurut Sayyidina Ali, arja ayat fil Quran, ayat yang paling bisa memberikan pengharapan dalam Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Wadduha, demi waktu duha. Wallaili idza saja, demi malam apabila matahari telah tenggelam, apabila telah mulai masuk malam, apabila semakin larut. Wadduha wallaili idza saja, Allah bersumpah dengan siang dengan malam, demi siang dan malam, demi seluruh waktuku wahai Muhammad, baik siang maupun malam. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Tuhanmu Muhammad tidak akan pernah meninggalkanmu dan tidak pernah pula menyuekkanmu. Jangankan ninggalin, nyuekin aja nggak pernah. Jangankan ninggalin, kamu nggak bakal ditinggalin sama Tuhanmu Muhammad. Karena engkau adalah akramul habaib, manusia paling tercinta di sisi Allah. Allah gak akan pernah meninggalkanmu. Jangankan ninggalin, sekedar nyuekin aja gak pernah. Kita kadang-kadang ninggalin sih enggak, cuman kita cuekin aja dulu. Ya kan begitu? Nah Allah enggak wadda, enggak qala, enggak ninggalin, enggak pula nyuekin. Jawaban atas kegalauan hati Nabi Muhammad yang berminggu-minggu tidak diturunin wahyu. Nabi udah sampai nangis-nangis, ya Allah, nih Allah ninggalin saya nih. Oh enggak. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.
walal akhiratu khairul laka minal. Kamu di dunia enggak ditinggalin Muhammad, kamu di dunia enggak dicuekin wahai Muhammad, dan itu baru dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula, yang akhirat jauh lebih besar lagi, jauh lebih banyak lagi yang akan Allah berikan kepadamu sebagai tanda cinta. Apa dari pemberian itu? Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Di akhirat nanti wahai Muhammad, Allah akan memberimu sampai kapan? Fatarda, sampai kamu puas. Allah memberimu Muhammad sampai kamu bilang cukup ya Allah. Nabi Muhammad tuh punya syafaatnya banyak. Kita tinggal mikir aja nih, kita nih yang dapat atoknya, dapat kan wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, pemberian Allah berupa syafaat, gitu ya. Nah syafaatnya ini yang menabi kan dibagi-bagi nih buat umat nih, ya kan begitu? Jadi sekalian, yuk masing-masing dari kita liatin nih, kita nih dapat syafaatnya Nabi Muhammad nih kira-kira kapan? Oke. Ada yang dapat syafaat pemberian Allah atau Allah kepada Nabi Muhammad, ada yang waktu hidup di dunia. Banyak yang dikasih dari sejak di dunia. Bikin apa? Sakit sembuh dengan syafaat Nabi Muhammad. Akhlak jelek jadi bagus dengan syafaat Nabi Muhammad. Anak bandel jadi nggak bandel berkat syafaat Nabi Muhammad. Lagi susah, lagi miskin misalnya gitu ya, diberi kemudahan berkat syafaat Nabi Muhammad. Banyak yang begitu. Kamu jangan sampai nggak kebagian. Terutamanya buat sesuatu hal yang nggak bisa kalau enggak dari Nabi Muhammad. Ada banyak teman-teman. Misalnya nih, kalau kamu sakit badan, masih banyak yang bisa nyembuhin selain Nabi Muhammad. Pergi ke dokter. Apa keluhannya? Ulu hati saya dok. Misalnya gitu. Dokter bisa kasih resep. Dokter bisa periksa. Kepala saya dok suka pusing. Apalagi kalau ngelihat suami pegang HP mulu. Nah itu masih ada dokternya gitu, masih bisa diperiksa gitu. Darah tinggi kek, asam urat gitu kan, kolesterol gitu, masih bisa. Sedikit sekalian, tapi ada banyak penyakit-penyakit yang kita nggak bisa datang, kita nggak bisa minta resep, tapi kita bisa datang kepada Nabi Muhammad dan minta syafaat Nabi Muhammad. Ada banyak. Misalnya, hati saya kok gampang suudzon ya sama orang. Berasa nggak? Saya berasa. Kok kayaknya hati nih gampang sedih untuk hal-hal yang nggak semestinya dibuat sedih. Ya kan? Kok saya gampang tersinggung ya? Kok saya susah buat jaga lisan ya? Ada yang merasa begitu? Udah nyesel ngomelin anak, nyesel banget. Sampai kalau dia yang tidur kita yang nangis. Nyesel, aduh tadi mama ngomel lagi. Tapi besoknya dibangun kita ngomel lagi. Aduh ya ampun, kok gak pinter-pinter jaga lisan. Nyesel abis ngomong gak enak sama suami. Suka kayak begitu? Kita udah kayak yang, aduh nyesel. Tapi ntar dapat berapa bulan kita ulangin lagi.
Kadang nggak cuma hitungan bulan, minggu, kadang hitungan hari. Bro habis nyesel ngomong nggak enak sama suami, besok-besok ngomong lagi. Bukan begitu? Betul? Iya, ada yang merasa begitu? Ustazah kok tahu? Nah saya juga gitu. Bu, nih sebelum saya lanjutkan ya, saya ingat waktu Umi saya meninggal. Ini sekedar saya hari-hari ini hampir 100 harinya Umi saya nih. Saya jadi hampir setahun Umi saya, jadi saya jadinya ingat gitu. Kak boleh urusan makanan ntar dulu gitu? Betul ya? Biar semua bisa tenang, nggak lama kok. Itu urusan maulid-maulid ini kan yang kita ingat kan bukan makanan, bukan minuman, betul? Kita nyari rasa yang ada di dalam hati, ya nggak? Sedikit sekalian, saya ingat waktu Umi saya meninggal, itu ada teman Umi saya, yang Umi itu sering sholat jamaah barengan sama dia gitu, sering banget. Umi itu juga sering kayak kalau apa-apa ingat sama dia gitu. Dia ngomong sama kami kayak gini nih, Umi tuh nggak pernah ngomong nggak enak sama saya. Abis itu besokannya pas hari Umi mau dikuburin tuh ada pembantu rumah tangga kami yang khidmah, maksudnya yang tinggal barengan sama kami lebih dari 10 tahunan. Dia bilang, ya Allah saya ingat Umi, saya ingat Umi. Umi tuh saya tinggal barengan sama Umi nih 10 tahun. Dia bilang nggak pernah ngomong nggak enak sama saya. Gak lama abah saya malam harinya, abah saya tuh bilang, ya Allah gimana cara abah jalanin hidup gak sama Umi. Dia bilang abah ini tinggal sama Umi berpuluh tahun, hampir 50 tahun abah tinggal barengan sama Umi. Dia bilang gak pernah denger Umi ngomong gak enak sama sekali. Saya jadi mikir gitu, ya Allah cara kita jalanin hidup nih Bu, masih banyak PR. Betapa seringnya lisan-lisan kita menyakiti hati orang lain. Ini nih kita nggak bisa datang ke dokter nih, dok, tolong dong dok, resepin saya obat, bikin saya setiap kali mau ngomong nggak enak, saya nggak bisa gitu dok. Apa kayak gitu, apa kayak selimpet kayak apa gimana gitu dok. Tiap kali saya mau ngomong yang mengandung unsur dosa atau nyakitin orang lain, saya mendadak kayak yang ngantuk apa gimana gitu dok. Kira-kira ada dokternya kayak gitu? Ada, namanya Nabi Muhammad. Namanya Nabi. Salah satu syafaat tuh, salah satu syafaat. Waktu Sayyidina Abbas satu waktu datang ke Nabi, ngomong gini nih, ya Rasulullah, Allah amtadihak, Rasul boleh nggak saya memujimu? Kata Nabi Muhammad, silahkan paman. Saddadallahu fak. Jadi Sayyidina Abbas ini paman Nabi udah bikin bait-bait syair memuji Nabi Muhammad. Dia mau bacain di depan Nabi Muhammad. Tapi izin dulu kan. Boleh nggak nih Rasul? Ada unsur pujian nih di sini. Boleh nggak? Nabi Muhammad bilang, silahkan paman. Bukan hanya dibilangin silahkan paman, tapi Nabi Muhammad bilang, saddadallahu fak. Allah akan menguatkan mulutmu, wahai Abbas. Sayyidina Abbas bercerita, sejak hari itu sampai sekarang, ketika beliau cerita tuh udah di masa tua, gigi saya nggak ada yang tanggal, gusi saya nggak pernah sakit, sekedar sariawan kegigit gitu, ininya kegigit mulutnya gitu, nggak pernah. Sejak Nabi Muhammad bilang, saddadallahu fak, Allah akan menguatkan mulutmu wahai Nabi. Itu dari sisi dohir. Dari sisi batinnya, ucapan Sayyidina Abbas jadi lebih bagus, kata-katanya jadi lebih manis. Orang tuh kalau dapat Nabi Muhammad semuanya bakal jadi beres, teman-teman. Kenapa? Sebab hatoknya Allah ke Nabi Muhammad tuh gede banget. Wala sawfa yu'tika rabbuka
hatta tarda. Kami akan terus memberimu, wahai Nabi Muhammad, sampai kamu puas. Ya Nabi punya pemberiannya Allah tuh gede banget, yang Nabi Muhammad bisa bagi-bagiin sesuai dengan keperluan siapapun yang datang kepadanya. Nih kamu nih, kita semua nih di dunia ini nih, perlu banyak pemberiannya Nabi Muhammad. Kita perlu Nabi Muhammad tuh nggak usah nunggu akhirat di sini nih. Kita perlu atoknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya apapun permasalahanmu dalam kehidupan, deketin Nabi Muhammad. Anak lagi belajar ustazah tapi nggak ngerti-ngerti, dia nggak paham-paham. Minta anakmu buat deketin Nabi Muhammad. Baca sholawat yang banyak ya nak ya. Dengerin kisah Nabi yang banyak ya nak ya. Ikut hadir-hadir majelis maulid ya nak ya. Liatin aja. Nilai sekolah jadi lebih bagus, akhlaknya jadi lebih bagus gitu. Kita nih, ibu-ibu nih, sering-sering hadir majelis maulid, tapi hadirnya pakai adab. Hadirnya dengan syarat pakai nggak banding-bandingin majelis. Nah itu salah satu adab. Nggak banding-bandingin ustazah, itu salah satu adab. Memuliakan semua yang ada di majelis, itu salah satu adab. Jangan sampai duduk awal-awalan, habis itu kakinya diselonjorin, digedein, narok segala macam di situ. Saya boleh duduk di sini? Enggak. Buat teman saya. Nah itu temennya datang belakangan yang gak usah disiapin tempat ya kan. Itu adab-adabnya majelis, buat kita hormat sama semua orang, buat kita sayang sama semua orang. Hati-hati. Ada adab. Jadi tamunya Nabi itu kan kata Ustazah Samiyah tadi tuh. Hadir majelis maulid jadi tamunya Nabi. Tamu tuh teman-teman, asal bener pulang nggak bakalan sia-sia. Betul apa enggak? Kita datang tuh kepada orang dermawan, sedermawan-dermawanannya orang. Kamu kok datang undangan presiden, datang undangan gubernur, datang undangan orang pengusaha kaya misalnya gitu. Enggak bakalan pulang dalam keadaan enggak bawa-bawa, enggak mungkin. Pasti. Saya pernah tahu ada undangan orang pengusaha di sono ya, pulang semuanya itu dikasih hadiah cincin emas. Ada tuh. Saya pernah tahu juga ada undangan yang pulang bawa laptop. Waktu itu baru keluar apa namanya Apple itu ya. Saya cuma lagi mau ngasih tahu sama kamu, orang-orang dunia ini yang kaya-kaya gitu ya, kalau ngasih itu juga nggak tanggung-tanggung. Ngasih itu bukan sesuai sama dianya, bukan sesuai sama yang datang. Oh ini orang miskin nih, dikasihnya perak aja. Oh ini kaya nih baru kasih emas. Enggak gitu teman-teman, enggak gitu. Ngasihnya sesuai dengan kedermawanannya dia yang ngasih, bukan keadaan orang yang diberi, bukan. Ini kita kalau hadir majelis maulid nih, kita nih datang kepada Nabi Muhammad, manusia yang paling dermawan. Makanya jangan ecek-ecek mintanya. Ya Rasulullah, bawa hati yang belum benar, minta pulangnya bawa hadiah hati yang benar. Ya Rasulullah, saya hadir majelis maulid bawa lisan yang kurang terjaga, pulang minta lisan saya biar jadi lisan yang lebih terjaga. Gitu. Itu atok Nabi Muhammad, pemberian dari Nabi Muhammad, itu namanya syafaat. Dan jangan kecilkan syafaat, sebab Nabi Muhammad bilang syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku muat buat pendosa-pendosa dengan dosa-dosa paling besar dari umatku. Bikin gede hati enggak tuh? Buat pezina, buat pembunuh, buat penjudi, buat orang-orang dengan dosa-dosa besar-besar, kata Nabi Muhammad, syafaatku muat buat mereka semuanya. Seapa-apanya kan kita nggak bunuh orang, seapa-apanya kan kita nggak sampai zina.
Kita nih muat nih sama syafaat Nabi Muhammad, muat buat kita semuanya. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Perlu kita sama apa pemberian yang Allah berikan kepada baginda Nabi besar Muhammad. Kita perlu dibagi pemberian tersebut. Dan dengerin saya, pemberian Nabi Muhammad banyak banget dibagi kepada yang sedang sakaratul maut, hingga dia mati dengan membawa iman Islam. Banyak banget syafaat Nabi Muhammad dibagi saat ruh umatnya merenggang, saat ruh mulai hampir sampai di tenggorokan. Banyak banget di antara umat yang dibagi syafaat Nabi Muhammad di saat datang ajal menjemputnya. Ketika telah datang waktunya, dengan syafaat Nabi Muhammad, Allah mudahkan lisannya berucap La ilaha illallah. Dan itu saat paling menentukan untuk hidupmu yang selanjutnya. Saudariku sekalian yang saya muliakan, itu sebabnya Habibana Ali Habsyi bilang, Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitam. Ya Allah, kalau kami kumpul-kumpul nih ya Allah, jadiin hasilnya, hadiahnya, buah tangannya adalah tiket bertuliskan husnul khotimah. Mati dalam husnul khotimah. Mati jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habisnya itu ada yang disyafaati sama Nabi di dalam kubur, ada lagi yang disyafaati Nabi di saat mahsyar. Ada yang kalau di mahsyar tuh semua orang dapat syafaati Nabi Muhammad, bahkan umat-umat yang terdahulu, untuk dipindahkan dari mahsyar ke marhala selanjutnya. Ada yang disyafaati sama Nabi Muhammad di saat amal ditimbang, ada yang disyafaati sama Nabi Muhammad di saat amal dimintai pertanggungjawaban. Ada banyak jutaan orang disyafaati sama Nabi Muhammad di saat lewat di atas jembatan. Kata Nabi, wa inni akhidun bi ujazikum minan nar. Aku menarik lengan kalian dari api neraka. Ada banyak orang lewat di atas jembatan, dosa-dosa bikin dia jatuh dari atas jembatan. Bisa jadi kita salah satunya, teman-teman. Walaupun saya kalau doa saya minta, ya Allah jangan repotin Nabi Muhammad tuh hari, Nabi Muhammad udah repot. Ya Allah, saya nggak mau jadi orang yang nambahin repot Nabi Muhammad tuh hari dengan narikin saya dari neraka. Selamatin aja sebelum masuk ke neraka ya Allah. Selamatin aja biar kami nggak perlu masuk ke dalam api neraka. Biar nggak nambah repotnya Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad tuh hari repot banget. Kata Nabi, aku lihat umatku jalan di atas jembatan, kemudian dosa membuat dia tergelincir, hendak masuk ke dalam api neraka. Tapi cintanya padaku membuatnya melihat wajahku di pintu surga. Dia pun kemudian memanggil namaku, wa sayyidah, wa muhammadah, wa nabiyah. Nabi Muhammad tolongin saya, Rasulullah tolongin saya. Kata Nabi, wa inni akhidun bi ujazikum minan nar. Aku akan menarik lenganmu dari api neraka. Nabi sampai nggak bilang tangan. Kenapa? Takut merusut lagi. Orang kalau tarik tangannya bisa merusut lagi masih. Nabi Muhammad bilang lengan yang aku tarik, kata Nabi Muhammad, biar enggak jatuh lagi ke dalam neraka, biar enggak merusut lagi. Dibawa Nabi Muhammad sampai masuk dalam surga dengan syafaat Nabi Muhammad.
Sampai semua nih udah masuk nih. Nabi Muhammad udah mau masuk aja, udah tungguin. Sayyidina Abu Bakar nungguin, sahabat-sahabat mulia, keluarga Nabi, para ulama, para wali-wali nungguin Nabi Muhammad. Nabinya mesti repot di pintu surga nyelametin. Nabi udah mau masuk. Banyak yang terlanjur ada di dalam neraka. Jumlahnya bukan puluhan, ratusan, jutaan. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Sujud Nabi Muhammad. Di tempat nggak ada orang sujud, hanya Nabi Muhammad yang diperkenankan untuk sujud. Fa innahu sayyidus sajidin, pemimpin hamba ahli sujud pada Allah. Nabi Muhammad sujud, fasajadtu lillahi sajdan. Dan Nabi aku sujud sama Allah SWT. Sampai Allah bilang, ya Muhammad irfa' ra'sak sal tu'ta isfa'tu syafa'. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, minta apa yang kamu mau, berikanlah syafaatmu kepada siapapun yang kamu kehendaki. Nabi Muhammad bilang, ya Allah. Habis Nabi Muhammad angkat kepalanya, Allah nanya, tidakkah kamu ridho aku telah perkenankan untukmu surga? Nabi Muhammad bilang, ya Allah, terima kasih atas surgamu. Akan tapi engkau yang tahu, saya tidak bisa menikmati surga. Ini bahasa Nabi Muhammad. Saya tidak bisa menikmati surga sementara umatku berada di dalam neraka. Bapak ibu kita yang sayang sama kita bisa mereka menikmati surga, anaknya di neraka, bisa. Nabi Muhammad tidak. Nabi Muhammad enggak. Makanya pemberian paling diinginkan Nabi Muhammad adalah syafaat. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, bikin Nabi Muhammad takbir setiap habis selesai baca surat Ad-Duha. Sampai Allah bilang, Muhammad angkat. Para malaikat angkat dari neraka siapapun yang punya sebiji kacang dari keimanan. Khardal minal iman. Keluarin tuh. Gosong-gosong, bersihin, cuci, mandiin, masukin ke dalam surga. Mereka udah bisa langsung nikmati surga. Tapi ternyata ada banyak umatnya yang gak punya sebiji kacang iman. Nabi Muhammad sujud lagi. Malaikat keluarin yang punya setengah biji kacang keimanan. Keluarin lagi. Ada juga ternyata. Nabi Muhammad sujud lagi. Malaikat keluarin yang punya setitik debu iman. Malaikat keluarin lagi. Jutaan teman-teman. Jutaan. Dan itu bukan waktu yang sebentar. Udah nih Nabi Muhammad udah senang. Masih ada juga wa sayyidah wa muhammadah wa nabiyah. Nabi Muhammad tolongin saya. Nabi Muhammad tolongin saya. Nabi Muhammad sujud lagi. Ya Allah, selamatin ya Allah. Allah bilang, siapapun yang mati bawa iman keluarin. Yang mati hatinya bawa iman, Nabi Muhammad sebagai nabinya keluarin. Artinya yang sisa kan yang gak beriman. Kalau gak beriman emang gak dapat syafaatnya Nabi dong. Percaya sama Nabi aja enggak, gimana mau dapat syafaat Nabi? Udah nih, Nabi udah lega, udah gak ada berarti sisanya. Nabi udah mau menikmati surga. Ini yang sisa berarti bukan umatnya Nabi Muhammad kan? Matinya gak bawa iman, masih ada. Wa sayyidah wah nabiyah, suara mereka udah kecil dari beratnya siksaan di neraka. Nabi Muhammad sujud lagi, ya Allah selamatin mereka. Mereka memanggil namaku, artinya mereka umatku. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, yang ini aku pun tidak dapat mengeluarkan mereka. Kenapa ya Allah? Karena mereka adalah anak-anak yang mati dalam keadaan orang tuanya tidak ridho pada mereka. Haula uqaq ala walidaihim. Mereka adalah anak-anak durhaka sama orang tua. Aku sudah berjanji, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhoku aku letakkan pada keridhaan orang tua. Murka aku pun terletak pada kemurkaan orang tua. Adakah Nabi Muhammad menyerah? Enggak. Dicariin orang-orang tuanya Nabi Muhammad. Dicariin menabi. Makanya saya suka bilang sama anak-anak terutamanya, sama kita semua, jangan durhaka deh sama orang tua.
ente ngerepotin Nabi. Jangan durhaka sama orang tua, jangan bikin repot Nabi. Pastiin orang tua kita ridho sama kita. Mudah-mudahan Allah jadikan kita mendapatkan keridhaan orang tua kita. Orang tua kita mudah memberikan keridhaan pada kita anak-anaknya, insyaallah. Nabi Muhammad nyariin orang-orang tuanya, sampai habis itu dibawa ke Nabi Muhammad. Ah, lihatin nih, itu tuh yang pada teriak-teriak tuh anak-anak kalian. Aku mintain syafaat. Kata Allah, Allah pun tidak dapat mengeluarkan mereka dari neraka karena Allah sudah berjanji. Sementara Allah itu la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan melanggar janjinya. Ridhoilah mereka, sebab aku ingin dapat memberikan syafaatku kepada mereka. Orang tuanya pada bilang, Rodina ya Rab, Rodina ya Rab, kami ridho ya Allah, sama anak kami ya Allah, kami ridho ya Allah, sama anak kami. Nabi Muhammad sujud lagi, ya Allah, orang tuanya udah ridho ya Allah, tolong keluarin mereka. Mereka ini, anak-anak durhaka ini, kelompok terakhir yang disyafaati oleh Nabi Muhammad. Itu lebih daripada dosa-dosa yang lain tuh, anak durhaka orang tua. Udah selamatin semuanya, Nabi pun kemudian baru masuk ke dalam surga. Itu Nabi Muhammad. Selagi masih ada satu dari umatnya ada di dalam neraka, Nabi masih akan sujud terus, sujud terus, sujud terus. Sujud untukmu, sujud untukku, sujud untuk kita semua umatnya. Di tempat yang gak ada sesiapapun sujud. Sebab di akhirat itu bukan tempat beramal, hanyalah tempat balasan. Teman-teman saudariku sekalian, jangan mau jauh dari Nabi Muhammad. Sebab beliau adalah semua yang kita perlukan. Sebab beliau dikasih sama Allah pemberian yang sangat besar. Sebab Allah berkata tentang beliau, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Mudah-mudahan kita semua kebagian dari atoknya Allah buat Nabi Muhammad. Pemberian Allah buat Nabi Muhammad, semoga semuanya kebagian. Kita doain juga orang tua kita kebagian. Kita doain juga anak-anak kita, cucu-cucu kita semua kebagian. Kita doain juga suami kita kebagian. Kita doain saudara-saudari kita, kakak, adik kita semua kebagian. Orang-orang yang kita sayangin semuanya biar pada kebagian. Pemberian Allah buat Nabi Muhammad, syafaat pertolongan Nabi Muhammad buat kita umatnya. La hadhihi niyah wa bikulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan bermanfaat. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan Pak Al-Mukarramah Ustazah Halimah Ali Idris yang telah menyampaikan tausiahnya buat kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang kelak mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu mohon maaf tadi ada yang bilang katanya ada yang foto atau video, mohon dihapus. Yang udah terlanjur foto atau video mohon dihapus supaya datangnya kita